bukti bahwa kalian tidak bisa hidup tanpa Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini teman-teman Tuhan yang datang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk mau selalu menyembah-Mu Tuhan, untuk selalu mau mengikut-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
kami tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Teman-teman semua, lagu ini lagu yang so powerful. Jujur saya jarang nyanyiin lagu ini. Nah, teman-teman bisa buka mata, it's okay ya, kita lebih nyantai aja. Boleh ya, Meli, ya, lebih nyantai, oke. Okay. Apa kabar semuanya? Wow, luar biasa semuanya ya. Wow, kenapa lagu ini so powerful for me? Karena satu, lagu ini lagu yang sebetulnya jarang saya nyanyikan. Kalau kalian tahu, ini nggak direkam kan? Ini nggak direkam ya, nggak ada live streaming kan? Jadi I can talk apa aja ya, boleh ngomong apa aja ya, oke. Lagu ini so powerful karena teman-teman, saya pelayanan di GSJS Pakuan Mall, ya kan? And di satu mall ini ada 2 gereja besar. Feli sudah ketawa, artinya dia sudah tahu arah omongan saya. So kalian sudah ketawa juga, berarti kalian sudah tahu juga kan ya? Kenapa saya jarang nyanyi lagu ini? Perlu saya jelaskan lebih lagi? Tidak perlu ya? Perlu? Oh my God. Ketawanya ya. Karena ini adalah lagunya dari gereja yang luar biasa juga. Dan saya tidak perlu jelasin lebih detail. Pokoknya saya jarang nyanyi lagu ini. Tapi satu kali. Nah, sudah pernah ngerti ya? Sudah pernah ngerti kan ya? Sudah pernah ngerti ya? Aduh Tuhan, tolong, tidak perlu saya jelasin apa-apa Tuhan. Saya tidak mau membawa nuansa negatif tempat ini. No. Tapi satu kali lagu ini menjadi sebuah lagu yang rema dalam kehidupan saya. Ketika saya harus mengantar papa saya untuk operasi jantung yang pertama kali. Jadi waktu itu saya masih ingat, papa saya harus dioperasi itu karena dia sudah ngalamin serangan jantung yang keempat. Jadi kalau kalian tahu, kalau sudah kena serangan jantung sampai 4 kali, itu artinya kan karena asam lambung. Jadi kalau teman-teman yang punya GERD, please pay attention dengan kehidupan kalian dan kesehatan kalian. Papa saya itu kena asam lambung. So waktu serangan jantung yang keempat itu mengharuskan dia harus masuk ICU. Dan hari itu teman-teman harus ketahui, papa saya itu kena serangan jantung 4 kali. 4-4-nya itu di bulan Desember. Kalian tahu kan, bulan Desember bulan Natal, bulan yang sebetulnya harusnya damai banget, ya kan? Semua pasti ngerasain Natal itu bulan yang paling kita senang. Tapi 4 kali saya harus mengalami spot jantung yang luar biasa di bulan yang sama. Dan di hari itu saya itu habis dari pelayanan di kota Blitar. Kalau kalian tahu, saya habis pelayanan KKR besar Natal di sana. Dan tiba-tiba telepon saya berdering, singkat cerita, telepon saya sampai panas, ada sampai ratusan miss call itu dari mama saya, dari koko saya, dari keluarga saya. Telepon tuh saya cepat-cepat pulang ke Surabaya karena papa saya itu kena serangan jantung itu di Pasar Atom. Jadi Pasar Atom itu waktu itu, tahu Pasar Atom kan ya? Udah sampai tidak tahu orang Malang ya. Oke, Pasar Atom. Jadi Pasar Atom hari itu heboh karena papa saya itu jatuh di food court, kena serangan jantungnya di sana. Jadi singkat cerita harus dibawa ke Undaan, rumah sakit Undaan, tidak jauh dari situ. Saya sampai sana, saya sampai Surabaya itu sore. Dan karena mama saya capek, singkat cerita saya harus yang jaga papa saya. Sampai pukul 10:30 malam, saya ketemu sama dokter. Dokter bilang harus operasi besok. Paling cepat besok kita cek semuanya. Kalau papamu sudah oke semuanya, besok sore itu bisa operasi. Kalau enggak kita tunggu 2-3 hari. Oke. Operasi, saya tanya waktu itu biaya apa semua, sudah singkat cerita cukup memberatkan saya. Tapi waktu itu dokter cuma bilang, ini gawat. Jadi saya tidak bisa, dokter cuma bisa lakukan yang terbaik. Kemungkinan kalau nanti kegagalan itu mencapai angka 50%. Oke. Waktu itu setengah 10 malam, sorry. Setelah itu saya ditinggal. Kalau di rumah sakit,
Kalau di ICU, keluarga kita di ICU harus ada keluarga yang nunggu kan? Saya nunggu di sana. Saya setengah 12 itu saya duduk di ruang tunggu. For the first time, hari itu saya pertama kali dengar lagu ini. Mengikut Yesus. Ini pertama kali saya dengar itu. Saya WL juga. Saya kan berharapnya lagu-lagunya itu lagu yang memberikan kekuatan gitu yang muncul dari itu. Saya doa loh teman-teman. Paling tidak lagunya itu pertolonganmu begitu. Nah itu kan lagu yang sinkron lah ya. Saya kan butuh pertolongan nih. Saya butuh pertolongan Tuhan. Saya paling tidak minta lagu pertolongan muka atau lagu-lagu yang bisa menguatkan saya. Tapi lagu ini yang muncul. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Saya mulai nangis ketika saya dengar lagu ini. Sampai satu titik saya berlutut di ruangan tunggu itu. Sudah gelap semua, saya berlutut. Saya cuma bilang sama Tuhan gini, kalau papaku Tuhan sembuhkan, aku bersyukur. Tapi kalau Tuhan panggil papa saya tidak akan pernah salahkan Tuhan. Saya akan tetap mengiring Yesus sampai akhir hidup saya. Sebelum saya balik ke ruang tunggu itu, papa saya sudah dipasang alat semua. Ventilator apa semua sudah pasang. Jadi memang waktu itu kondisinya gawat. Setelah saya doa seperti itu, saya ucapkan itu 3 kali sama saya. Saya ulang kata-kata itu 3 kali. Sampai yang ketiga, hati saya mulai tenang. Saya sudah berharap mujizat. Kalau Tuhan tolong, thank you. Tapi kalau Tuhan tidak tolong, it's okay for me. It's okay for me. Ketika saya berlutut itu, tiba-tiba muncul panggilan. Papa saya namanya Pak Paulus gitu ya. Keluarga Bapak Paulus segera masuk ke dalam ruang ICU. Waduh, jantung ini jatuh. Kenapa pikiran saya? Tuhan jawab nih. Tapi ada 2 jawabannya. Tuhan panggil papa saya pulang, atau Tuhan sembuhin. Saya langsung masuk teman-teman. Ketika saya masuk, setelah saya ngomong seperti itu sama Tuhan, saya melihat papa saya sudah duduk bangun, tolah-toleh. Papa saya tolah-toleh, saya ikut tolah-toleh. Bingung itu bapakku atau bukan. Karena tadi sebelum saya keluar dia sudah dipasangi alat semua, tidak bisa apa-apa, sudah hampir koma. Tapi setengah 12 malam, hampir jam 12 saya masuk, saya dapati dia lagi duduk. Dia awe-awe saya. Saya mau awe-awe lagi, saya juga bingung itu bapakku atau bukan. Tapi kayak tadi bapakku. Dia awe-awe. Apa Pak? Luwe. Waduh, bapakku ini berarti suara kasih tepuk tangan yang tadi. Boleh saya lagi sama-sama ngomong sama Tuhan ya sebelum kita. I'm sorry kalau saya terlalu lama, introduksinya terlalu lama. Tapi boleh gak sekali lagi kita teman-teman pejamkan mata, ngomong ini sama Tuhan dengan hati yang penuh percaya. Bukan cuma sekedar nyanyian yang kita mainkan, bukan sekedar kata demi kata, tapi sesuatu hal yang percaya. Mengikut Yesus, katakan dengan percaya. Itulah kesukaan hatiku. Bagian ini katakan, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Boleh sambil angkat tangan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Kata-kata yang berikut ini, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Kasih tepuk tangan yang terbaik. Terima kasih. Hanya di dalam
bersuka cita. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi paling mulia bagi Tuhan. Sebelum duduk kasih tos dulu dong kanan kiri, bilang begini, aku senang ketemu kamu lagi meskipun dalam hatiku agak sedikit bosan, tapi aku tetap senang, bilang begitu. Aku senang ketemu kamu. Oke, wow. Sekali lagi thank you buat teman-teman di tempat ini, PD Hope, thank you Feli, thank you semua yang berkenan memberikan saya kesempatan dari Surabaya menuju ke Malang, kota yang sangat luar biasa. Terlebih ketika Surabaya begitu panas, datang ke Malang itu menjadi kayak datang ke surga gitu ya. Ada yang baru-baru hari-hari ini ke Surabaya, waduh, hot potato panasnya ngetang pol, ya kan? Saya 3 hari lalu iseng-iseng, saya ngeluarin dari freezer ayam beku. Biasanya kalau mau supaya bekunya itu hilang ya dibiarin aja. Saya iseng-iseng itu jam 11 siang itu saya taruh di matahari panas-panas gitu. Itu saya lupa begitu ketiduran. Saya bangun itu saya ketiduran hampir 2 jam. Setelah itu saya ingat, aku mari naruh ayam. Saya keluar, ayamnya separuh itu sudah matang loh. Ini luar biasa ya. Hemat minyak, hemat gas, ya kan? Tapi jadinya aneh, jadi makan rada alot-alotnya apa gitu ya, begitulah ya. So, sekali lagi thank you teman-teman. Apa kabar semuanya? Sungguhan lah. Muka stres loh. Ada yang habis putus pacar, ada yang habis di PHP-in pacar, ada yang habis ketemu pacarnya selingkuh. Waduh, di Surabaya wakeh. Kalau saya khotbah begini di Surabaya, anak-anak muda masih saya gitu kan ya. Ada yang kemarin habis ketemu ternyata cowoknya chat sana chat sini banyak gitu kan ya. Tetapi percayalah, apapun keadaan pasanganmu, tetap Tuhan Yesus yang terbaik. Amin. Jadi waktu kemarin ngobrol-ngobrol sama Feli, ingin sampaikan apa di tempat ini, dikasih saya gambaran yang luar biasa, dan memang hal-hal ini sudah menjadi sesuatu hal yang viral, kasus-kasus yang terjadi, PDD. Saya lupa P itu apa itu ya? P itu people atau apa gitu ya? Pak Didi aja ya, kita bilang Pak Didi aja ya, Pak Didi ya, Pak D. Kalian familiar dengan Pak D ya? Pak D, Bude gitu kan ya, Pak D. Wih medok ya bahasa gue di sini ya, gue enak medok ya. Pak D Didi, aduh, wis gak apa-apa orang ini penjara kan ya. Pak D kayak begitu, itu sesuatu hal yang viral. Saya dari ya makanya sungguh luar biasa bersahabat dengan Feli ini. Saya dari yang gak ngerti jadi mulai ngerti gitu. Sudah selesai, kita doa berkat ya. Oke, ini kan tanda-tanda toh, tanda-tanda. Nanti kalau saya kelamaan pencet lagi ya, gitu ya. Just kidding bro. Oke. Jadi dari saya yang nggak kurang familiar, karena percayalah FYP di TikTok sama Instagram saya itu soal makanan semua, ya kan? Mukbang itu munculan berseliweran. Jadi ketika ngobrol itu, waduh iya ya, ini sesuatu hal yang luar biasa. Luar biasanya begini. Zaman sekarang yang saya tahu, sesuatu hal yang luar biasa itu sudah menjadi biasa sekarang. Sesuatu hal yang teman-teman, yang saya mengira, yang saya alami sekitar 20 atau 20 tahun yang lalu, sesuatu hal yang luar biasa, entah itu sesuatu hal yang positif, entah itu sesuatu hal yang negatif, hari-hari ini sudah jadi biasa. Kasus yang terjadi di Pak D ini sudah menjadi hal yang biasa. Viral sih. Luar biasa mengerikannya dosanya, sampai terbongkar semua jaringan-jaringan yang mengikuti pesta yang luar biasa yang diadakan, dan itu ternyata diadakannya sudah lama banget. Dan saya sampai searching, saya sampai banyak buka literasinya, banyak yang bilang bahwa itu pemerintah pun juga sebetulnya sudah tahu.
Tetapi itu sudah dianggap menjadi sesuatu hal yang biasa. Dia sudah dianggap menjadi sesuatu hal yang bukan lagi dosa. Tetapi itu sudah menjadi sebuah kesenangan untuk supaya hidup itu tidak bosan. Gila kan? Dia sampai hire. Dan yang lebih gila lagi gini, orang-orang yang di-hire untuk ikut dalam acara itu, mereka itu sudah tidak lagi menganggap dirinya korban. Tapi karena mereka butuh uang, mereka mau menghalalkan segala cara untuk ikut dalam komunitas itu, untuk join dalam acara itu. Gila. Kalau kalian baca lebih dalam lagi apa yang terjadi, it's crazy. Tapi orang-orangnya yang aneh ini, mereka yang terlibat, itu sekarang sudah menjadi itu sebuah hal yang biasa. Sekitar 3 bulan yang lalu, ada seorang anak muda usia 16 mau 17 tahun lagi datang sama saya. Dia DM saya, dia mau konseling. Dia ternyata orang Surabaya, orang luar kota yang sekolah di Surabaya, SMA di Surabaya. Dan dia DM saya karena saya itu kalau jadwal konseling itu saya itu tidak mau ngawur gitu, tidak mau langsung okein. Kenapa? Karena saya itu kalau konseling tipikal konselor itu, saya tuh kalau bisa selesai dalam 1 kali pertemuan itu jauh lebih baik daripada harus ketemu lagi, harus datang lagi. Saya tuh tipenya seperti itu. Jadi saya membiasakan diri kalau sekali ketemu, sekali konseling, mau agak panjang it's okay, tapi selesai. Kenapa? Karena capek. Saya punya masalah, harus mikirin masalahnya orang lain, ya kan? Apalagi kalau yang konseling itu wanita atau wanita, apalagi kalau lewat telepon, cewek-cewek, ciwi-ciwi bertobat lenganai. Kalau kalian cewek-cewek, kalau cewek-cewek konseling, percayalah 1 jam 40 menit isinya saya mau cerita. Iya, Bu, cerita. Jadi ceritanya itu awal mulanya. Bisa gak sih kalian gak usah nangis dulu, ya kan? Ladies, tolong ngomong disik, cerita disik, nangisin buri orang popo, ya kan? Daripada dari awal, shalom ya, saya gak kuat. Oh ya gak kuat, kenapa? Saya gak kuat. Apalagi kalau saya terima teleponnya jam 8 malam dan 9 malam gitu ya, lagi di kamar gitu ya, lagi hening. Saya mulai tolak-tolak gitu. Setan ini mau muncul di sini, ya. Dan anak ini datang, singkat cerita, anak ini datang dan dia memperkenalkan dirinya, dia dari keluarga yang baik-baik. Keluarga yang baik-baik, dia perkenalkan papa mamanya. Dan ternyata yang buat saya kaget, saya tahu papa mamanya. Saya kenal sama papa mamanya. Salah satu papa mamanya itu di dunia multi level marketing, MLM. Itu salah satu sales yang cukup ternama di Surabaya. So, ketika dia cerita backgroundnya, saya tanya, keluargamu kayak apa? Dia bilang, keluarga saya baik, apa semua. Singkat cerita dia mulai bilang begini, oke,